Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2022, tes pengetahuan kuantitatif part yang kelima. Kita akan bahas dua soal nomor 10 dan 11. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Lambang A ini bentuknya seperti kurung kotak tapi nggak ada garis di atasnya. Lambang ini menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan bilangan real A. Bilangan real S merupakan suatu solusi dari 0 lebih kecil dari 3 dikali lambang itu 3x plus 3 lebih kecil dari 7. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P itu S dan Q itu min 1. Oke, saya terangkan dulu maksud lambang ini ya. Kita pakai contoh aja. Misalkan lambang itu 1,1. Sama dengan, artinya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan 1,1. Berapa itu? Kita data dulu bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 1,1 itu kan bisa 1, bisa 0, bisa min 1, bisa min 2, dan seterusnya. Nah, yang terbesar berapa? Yang terbesar 1, berarti ini sama dengan 1. Berikutnya, misalkan min 0,3. Sama dengan apa? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan min 0,3. Berarti mulai berapa? Mulai min 1 ya, bukan 0 ya. 0 sudah lebih besar, ini yang lebih kecil. Berarti min 1, lebih kecil lagi min 2, lebih kecil lagi min 3, dan seterusnya. Dari deretan bilangan ini yang terbesar min 1. Jadi mulai paham ya, bilangan bulat yang terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan bilangan real A. Jadi kalau A-nya 1,1, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan 1,1 itu 1. Oke, lagi misalkan, kalau misalkan pas gitu ya bilangan bulat. Lambang seperti ini 3 gitu. Sama dengan berapa? Bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 3, berarti kan bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0, dan seterusnya. Gini kan, yang terbesar berapa? 3. Nah, seperti ini. Atau gini, bisa kita katakan ya, kita simpulkan. Kalau misalkan A ini bilangan positif, maka anggapannya kita bulatkan ke bawah. Jadi misalkan gini, kalau misalkan lambang ini 1,2, itu 1. Ya kan? Kalau misalkan lambang ini 1,7, tetap 1. Ya kan? Karena kan bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 1,2 maupun 1,7 kan sama aja. Yaitu 1, 0, min 1, dan seterusnya. Yang paling besar itu 1. Jadi seperti pembulatan, komanya hilang, tapi pembulatannya selalu ke bawah. Jadi kalau misalkan 1,9 pun tetap 1. 1,99 tetap 1. Baru kalau ini 2, itu 2. Karena kan sudah sama dengan 2, bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 2, itu yang paling besar adalah 2. Ngerti ya? Kalau misalkan 2,1, ya berarti 2. Dan seterusnya, kalau sampai 2,9, ya tetap 2. Tapi kalau 3, sudah ikut 3. Jadi sekali lagi seperti pembulatan, cuma walaupun komanya besar, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, tetap pembulatannya ke bawah. Tidak ada pembulatan ke atas. Oke, mulai paham ya? Sekarang kita terapkan di pertidaksamaan ini. Kita salin di sini, 0 lebih kecil dari 3 dikali lambang itu 3x plus 3 lebih kecil dari 7. Ini kita mau mencari yang tengah, jadi kita hilangkan 3 yang di luar ini. Artinya kita bagi ke 3 ruas dengan 3. 0 bagi 3 itu 0, lebih kecil dari 3-nya kecoret ya, jadi tinggal lambang itu 3x plus 3 lebih kecil dari 7/3, berarti kita jadikan pecahan campuran 2/3. Oke, nah gini, ini kan tadi pembulatan ke bawah, nilainya pasti bilangan bulat. Antara 0 sampai 2/3, bilangan bulat berapa aja? Cuma 2 kemungkinan. Jadi lambang itu 3x plus 3 sama dengan 1, atau lambang itu 3x plus 3 sama dengan 2. Kalau 0 nggak mungkin, karena nggak ada sama dengannya, 0 nggak boleh.
bilangan bulat antara 0 dan 2/3 itu cuma 1 atau 2. Nah, sekarang gini, 3x plus 3 yang di dalam lambang itu, nilainya akan sama dengan 1 atau 2, itu kalau ini, mulai 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, terus sampai 1,99, masih 1 nilainya, 2 itu masih 2, terus 2,1, 2,2, sampai 2,9 masih 2, tapi kalau sudah menyentuh 3, sudah nggak 2 lagi. Ngerti ya? Jadi maksimum tuh 2,99999, hampir 3. Minimum berapa? Minimum 1. 1 boleh ikut ya, karena kan sama dengan 1. Kalau misalkan 0,9999 sudah 0 itu. Ngerti ya? Jadi kita tulis kalau misalkan lambang ini 0,999 itu sudah 0. Jadi mulai dari 1 sampai 3, tapi 3 nggak ikut. Karena kalau misalkan 3 itu nilainya ya sama dengan 3. Di sini maunya nilainya 1 atau 2. Artinya 3x plus 3 itu cuma boleh antara 1 lebih kecil sama dengan 3x plus 3. Ada sama dengannya soalnya 1 ikut. Tapi yang 3 nggak ikut, jadi cuma lebih kecil dari 3. Nah, bisa kita nyatakan seperti ini. Oke? Ya sudah, kita selesaikan ini. Kita cari nilai x. X itu kan merupakan solusi, berarti nanti x hasilnya ini merupakan bilangan real S. Bilangan real S merupakan suatu solusi dari pertidaksamaan ini. Oke? Ini untuk menjadikan yang tengah itu jadi X, kita harus kurangi 3. Ke 3 ruas dikurangi 3, berarti 1 min 3, min 2. Lebih kecil sama dengan 3x plus 3 min 3, 3-nya kecoret jadi 3x. Lebih kecil dari 3 min 3 itu 0. Lalu untuk mencari X, berarti ke 3 ruas kita bagi dengan 3. Berarti min 2/3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari 0/3 itu 0. Jadi X antara min 2/3 sampai 0. Berarti S itu yang merupakan suatu solusi dari ini, pasti nilainya antara min 2/3 sampai 0. Itu adalah kuantitas P. Kuantitas Q itu min 1. Min 1 sudah pasti lebih kecil daripada S. Karena S antara min 2/3 sampai 0. Kalau kalian bingung digambar di garis bilangan aja. Min 2/3 sampai 0 itu seperti ini. Ini min 2/3. Ini 0. Berarti daerah yang memenuhi solusinya itu ini. Sedangkan min 1 itu di kirinya lagi di sini. Ya, berarti ini adalah S atau kuantitas P dan ini adalah Q. Jadi Q sudah pasti lebih kecil dari P atau P lebih besar daripada Q, ya kan? Kelihatan kan kalau di garis bilangan seperti ini? Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah A. Kuantitas P lebih besar daripada Q. Soal berikutnya. Untuk membuat satu cangkir kopi, digunakan 1 sendok teh kopi dan Y sendok teh gula. Jika menggunakan 5 sendok teh gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah titik-titik-titik. Jadi ini kita buat seperti tabel ya, yang membandingkan antara jumlah kopi, berapa cangkir yang dibuat, lalu berapa bubuk kopi yang dibutuhkan, dan berapa gula yang dibutuhkan. Jadi kita bikin tabel yang pertama ini, banyak kopi yang dibuat dalam cangkir, lalu kolom berikutnya ini banyak bubuk kopinya dalam sendok teh. Jadi kopi yang pertama ini maksudnya minumannya, minuman kopi. Kopi yang kedua itu banyak bubuk kopi yang digunakan. Lalu kolom yang ketiga itu banyaknya gula yang digunakan dalam sendok teh. Oke, untuk membuat satu cangkir kopi, berarti ini 1, digunakan 1 sendok teh kopi, berarti ini 1, dan Y sendok teh gula, berarti ini Y. Jika menggunakan 5 sendok teh gula, berarti ini 5, maka banyak kopi yang digunakan, misalkan ini X. Karena ini maksudnya banyak kopi yang digunakan itu bubuk kopinya ya, bukan banyak cangkir minuman kopinya. Karena di sini pilihannya terlihat, satuannya semuanya sendok teh. Oke, nah gini, antara kopi dan gula itu berbanding lurus atau berbanding terbalik. Ya logikanya berbanding lurus. Kalau kopi yang digunakan tambah banyak, ya gulanya pasti ikut tambah banyak. Gitu kan? Jadi ini merupakan perbandingan senilai. Kalau merupakan perbandingan senilai, ya sudah tinggal kita bikin pecahan. 1/X sama dengan Y per 5. Gitu kan? Kita cari X dari situ. 1/X, nggak usah dibalik karena ini senilai. Sama dengan Y per 5. Berarti kita kali silang langsung, XY sama dengan 5. Yang ditanyakan ini kan banyak kopi. Banyak kopi itu X.
berarti Y-nya pindah ruas kanan. X sama dengan 5/Y. Jadi jawabannya tetap dalam Y. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 5/Y sendok teh. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.